Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين التابعين ثم نجم الشيخ مسلمين ومسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah minum dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'alumi bidaraini amin. Lambatnya menarik. Talul mana tadi? Masya Allah, Masya Allah. Nah, faslun ay haja faslun fil istinja'i wa adabi qada'il hajati. Insyaallah hari ini kita membicarakan masalah pasal pada menyatakan tentang bersuci dan adab orang itu menunaikan hajat atau jar kita itu biabi. Jadi agama kita ini lengkap, artinya ada macam-macam. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak. Termasuk akhlak itu adalah adab. Adab termasuk apa saja ada dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita bicarakan hari ini adalah adab daripada menunaikan hajat dan tentang bersuci. Artinya kita memasuki pada bab istinja. Wal istinja'u wa huwa min najautu say'a. Ay kata'tuhu paka'an namal mustanji yakta'u bihil azza an nafsihi wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Jadi kalimat utamanya beristinja itu hukumnya wajib daripada yang keluar, baik yang dari depan maupun yang dari belakang. Hukumnya itu wajib. Beristinja itu hukumnya. Jadi beristinja itu wajib, ujar kita, bahasa kita tuh bebasuh, bahira dan bekami itu hukumnya wajib. Nah itu kita. Jadi agama lain wallahu alam lah melihat tuh kada apa. Jadi kita tuh hukumnya beristinja itu adalah wajib hukumnya. Nah, kata-kata istinja itu diambil daripada kalimat najautu syai'a, maksudnya kata tu syai'a. Ya pakaan namal mustanji yakta'u minal adza an nafsi. Seolah-olah orang itu apabila beristinja itu memutuskan sesuatu penyakit daripada dirinya. Itu namanya istinja itu. Istinja itu adalah memutuskan sesuatu, artinya memutuskan sesuatu penyakit daripadanya. Membangun kita ini misalnya kada bisa bahira, itu namanya penyakit lawan kita. Nah itu kalau kita biabi, lalu itu putus penyakit tadi daripada kita. Jadi menurut ulama fikih, artinya beristinja itu ialah memutuskan sesuatu penyakit daripada kita. Ya bekami, orang sakit bekami kayak apa pun kada bekami. Nah bebasuh bekaminya itu, kencingnya tadi, atau membasuh daripada biabi tadi, maka hukumnya adalah wajib bagi orang muslim. Kenapa jadi wajib? Karena kita itu tidak bisa sempurna sembahyang kita.
bukan sempurna, tetapi kada sah. Sembahyang kita kada sah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada najis tadi. Syaratnya adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau orang tidak beristinja, otomatis orang tadi itu kada suci, namanya kada sah sembahyangnya. Man tafasartu intapa masur. Jadi syaratnya sembahyang itu diantaranya adalah suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Maka beristinja tadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak sempurna pekerjaan yang wajib tadi kecuali dengan sesuatu yang disyaratkannya. Nah itu. Wal istinja'u wajibun min kulli khurujin al bauli wal ghaiti bil ma'i aw hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Beristinja itu hukumnya wajib daripada tiap-tiap yang keluar baik dari depan, maksudnya berkencing, kami macam segala, yaitu wal ghaid dan tahi bahasa kita lah. Bahasa kita yang keluar daripada belakang tadi. Beristinja dengan apa? Bil ma'i, yaitu dengan air. Awil hajari, atau dengan batu. Nah, tatulah beristinja itu dengan air. Habis itu dengan batu. Wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu yang semakna dengan batu. Artinya yang sama dengan batu. Semakna dengan batu. Artinya boleh kita itu beristinja dengan air, satu, dengan batu, dua, atau yang sama maknanya dengan batu. Beristinja tadi. Min kulli jamidin, daripada tiap-tiap yang keras. Jadi kalau ada pengganti daripada batu, satu, syaratnya keras. Yang kedua tahirin, yaitu suci. Yang ketiga adalah qali'in, yaitu kasat. Jadi kalau dia itu karas, licin, berarti kada masuk mengganti batu. Atau misalnya karas, karas tapi kada suci. Tahi ayam karas, tahi sapi karas karing. Itu jadi itu mengganti batu kada sah. Harus suci pulang bandanya. Jadi karas, suci, kasat tapi lama, itu kada masuk, berarti tidak masuk. Tapi kalau tisu bang, ya kayak apa tisu? Orang beristinja dengan tisu. Tisu itu kalau digumpal-gumpal dia jadi karas boleh jadinya. Nah, karena ada cara-caranya lah, yaitu pengganti batu. Asal ghairu muhtaramin, dan bukan barang yang dihormati. Itu kada boleh barang yang dihormati. Muhtaramin, barang yang dihormati. Di dalam kitab lain disebutkan ghairu matkumin, bukan makanan. Ada juga bukan makanan. Artinya kalau makanan itu karas lalu dijadikan beristinja pengganti batu, kada boleh. Pengganti batu beristinja dengan sesuatu yang karas tapi makanan, au muhtaramin, atau barang yang dihormati. Seperti misalnya kulit daripada mazhab, daripada Quran, atau tungkat daripada orang makhutbah, atau tempat bekas itu rihal lah bahasanya apalah. Selain rihal itu tempat meletakkan Quran, itu kada boleh juga. Itu barang itu berarti dihormati, kada boleh. Atau mat'umin, atau daripada makanan, itu kada boleh. Makanan karas, itu kada boleh. Kita beristinja dengan itu. Walaupun karas, walaupun suci juga. Au min al hayawanin, atau daripada hewan. Itu di dalam kitab lain lah 3 macam lah, bukan dihormati, bukan makanan, bukan daripada hewan. Bukan daripada hewan yang dapat dimakan. Contoh seperti misalnya itu apalah bahasa kita tuh, hewan yang makan kepala kambing, tanduk sapi misalnya, dijadikan pengganti batu, itu kada boleh. Pengganti batu. Jadi 3 macam kita itu bisa beristinja. Bekami behira tadi itu, 1 dengan air, 2 dengan batu, 3 dengan sesuatu yang pengganti batu. Pengganti batu ini syaratnya adalah karas, kasat, suci. Pengganti batu ini apa aja boleh pengganti batu itu, asalkan memenuhi syarat tadilah karas, kasat, suci, dan bukan makanan, bukan barang yang dihormati, dan bukan daripada hayawan. Itu boleh itu, walaupun dia kada boleh maksudnya. Itu boleh daripada yang selain daripada yang kayak itu.
Itu kalau kita beristinja tadi. Di sini kada ada disebutakannya lah. Bukan barang yang dihormati Jarsidin, bukan juga makanan, bukan. Ya itulah. Jadi syaratnya harus suci. Teruslah. Walakinil abdalu ayyastanjiya awalan bil ahjari summa yutbi'uha saniyan bil ma'i. Wal wajibu salasu mashatin walau bisalasati atrofi hajarin wahidin. Nah, Jarsidin yang paling abdal beristinja itu yang utama dulu. Bahwasanya orang itu beristinja dengan batu. Itu utama beristinja dengan batu. Habis beristinja dengan batu, habis itu dengan air. Itu paling abdal. Itu paling abdalnya seperti itulah. Jadi kalau kita hendak beristinja basuh kami biara itu pertama dengan batu dulu, habis itu dengan air. Itu yang paling abdal. Artinya kita menggunakan keduanya. Beristinja itu dengan batu ataupun dengan sesuatu yang menempati batu tadi. Jadi yang pertama itu paling abdal beristinja itu dengan batu dulu, hanya baru habis itu dengan sesuatu yang menempati batu atau dengan air. Jadi batu dulu hanya air. Itu paling abdal dulu. Nah. Bil ahjari summa yadbi'uha saniyan bil ma'i. Kemudian habis dengan batu hanya dengan air. Itu paling abdal. Tapi karena beristinja dengan batu ini ada syarat-syaratnya. Wal wajibu salasu masatin au bisalasati atrafi hajarin wahidin. Kata beliau, itu yang paling kita itu abdal tuh dengan batu tadi, habis itu dengan air. Habis itu kalau dengan batu itu dengan 3 kali menyapu. Kalau batunya besar. Ini kalau kita beristinja dengan batu, batunya besar lah, 3 kali menyapu. Nah, menyapunya tuh seperti ini nah caranya. Nah, kalau misalnya di anus itu diputar dulu, diputar di sekelilingnya ini, baru dipusut seperti ini. Nah, jangan langsung ini enggak, diputar sedikit di kelilingnya, baru diputarkan ke tengahnya. Itu dengan 3 kali sapuan ya Sidin, dengan 3 kali menyapu kalau batunya besar. Jadi habis di sini, putar batunya sebelah sini. Putar lagi ke sebelah sini misalnya. Nah itu kalau batunya satu tapi besar. Tapi kalau batunya kecil-kecil itu 1 kali sebuting. Ini batunya 3 buting. Habis ambil batu 1, buang. Ambil lagi batu 1, buang. Ambil lagi 1, buang. Itu 3 kali. Kalau batunya kecil-kecil. Jadi bila batunya besar boleh aja langsung. 1 batu itu diputar berbeda-beda tempatnya. Sini, pindah lagi sini. Sini itu kalau 1 batu dengan 3 kali sapuan. Tetapi kalau dia itu batunya satu-satu boleh, bagus. Satu-satu sebenarnya. Kalau batunya banyak, kalau dapat batu yang besar, itu misalnya seperti kepalan tangan, nah itu bisa aja dipindah-pindah. Ingatkan caranya seperti inilah caranya. Kalau di anus, nah diputar lalu ditarik. Nah kalau 1 batu pindah lagi batu, nah pindah lagi tempatnya. Nah itu 3 kali menyapu dalam 1 batu atau 3 kali batu, 3 biji batu. Nah itulah dengan ujung-ujung 1 batu atau dengan 3 kali batu. Jadi 3 batu. Wa yajuju ayatisira mustanji ahlal ma'i wa au ala salasati ahjarin yunki bihima al mahala. Jadi boleh saja bahwasanya orang yang basuh behira, orang yang kencing itu mengambil ringkas itu dengan air saja. Jadi kalau dia beristinja cukup dengan air saja boleh. Beristinjanya dengan air saja. Dengan air. Atau dengan batu saja. Dengan 3 biji batu. Banyu misalnya ada aja cuma dia menghendaki dengan batu boleh aja. Sah saja. Jarsidin. Tapi Jarsidin apa tadi? Wayun kia bihina al mahala atau 3 biji batu. Nah itu tapi dengan 3 biji batu itu bersih itu tempat najis tadi. In hasalal inka'u biha. Jikalau hasil dengan itu 3 batu tadi oleh bersih. Wa ila jada alaiha hatta yunkiya. Kalau inya kada bersih daripada 3 batu tadi atau 3 kali menyapu tadi, maka kita itu disunatakan menambahi lagi. Disunatakan menambahi, disuruh menambahi jadi 4, sunat 5. Nyatakan kalau 3 tidak bersih dengan batu tadi, 3 itu tidak bersih. 3 biji batu tidak bersih.
itu ditambahi jadi 4, sunat 5. Kada bersih 5, sunat, tambahi 6, sunat 7. 7 biji. Terus seperti itu. Marabit guru kayak ini jar. Ini kebanyakan. Ini seimbir hanya merasa bersih ya. Batunya banyak benar sudah. Syaratnya lah batunya tadi suci lah, karas, kada basah kena. Itu ada syaratnya batunya. Pertama kada basah dulu. Kasat. Nah, di dalam kitab lain tuh lengkap, artinya ada juga yang lengkap daripada ini penjelasannya. Jadi jangan harus basah batunya karena mutanajis kena. Jangan basah, harus kering, kasat, karas. Itulah. Dan jangan sampai basah. Itu batunya atau pengganti daripada batu tadi. Itu boleh berarti itu. Itu kalau inya kada apabila itu kada bersih 2, 3 tidak bersih ditambah 4, sunat 5 tidak bersih tambah 1 jadi 6 sunat 7. Terus seperti itu jasidin. Wa yusanu al bu'du dzalika taslis jasidin taslisu. Wa yusanu abu'da ba'da dzalika taslis. Dan disunatakan jasidin setelah yang demikian itu mengulangi sampai 3 kali. Ya bujur. Artinya bilanya 1, 2, sunat 3. Kalau 1 aja bersih enggak apa-apa. Kalau merasa bersih. Amun pakai daun bang ya, mun daunnya itu licin kada sah. Kada seharusnya karas. Amun daun tarpai guru aja daun yang kering itu. Kada boleh pakai buluh biar karas tapi licin. Misalnya dengan paring, barabitan kawal amat teh. Lah. Itu seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi pengganti batu ada. Pengganti batu itu syaratnya karas. Habis itu kasat dan suci. Itulah karas syaratnya. Ada guru yang karas. Nah, cari yang karas apa? Asal jangan makanan. Asal jangan daripada hewan. Asal jangan daripada barang yang dihormati. Itu boleh pengganti batu. Kalau kada ada. Ulun biasanya guru gisang akan ke pohon ya. Gisang akan ke pohon. Asal pohonnya itu karas ya. Karas atau suci kasat saja. Kada apa-apa. Amun bahira ngalih menggisangakan. Amun bakami ya boleh lah bakami biasanya ada. Orang biasa pakai daun lah, syaratnya jangan basah dan jangan licin. Jangan licin, karas, kasat, jangan basah dan jangan licin lah. Itu syaratnya. Kalau tisu digumpal itu bisa, tisu digulung itu bisa boleh. Ada itulah. Fa'in arada al-iktisara al-ahadima palmaul abdalu. Seandainya seseorang itu hendak mengambil ringkas daripada yang 2 macam tadi, beristinja dengan batu atau beristinja dengan air, maka dengan air itu lebih abdal. Jadi terlebih abdal daripada air itu adalah beristinja dengan batu dulu baru dengan air. Kalau mau mengambil ringkas di antara keduanya itu jangan mengambil batu, tetapi ambillah kata beliau dengan air. Itu paling bagus. Jadi kita ini kebanyakan kan dengan banyu. Karena apa? Karena kita berlimpah banyu. Itu kenapa alasannya? Jadi kita mengambil ringkas dengan air itu ujar sidin fal ma'u afdalu li annahu yuzillu ainan najasati wa asaraha. Karena bahwasanya mengambil ringkas dengan air itu jasidin lebih abdal. Kenapa? Karena bahwasanya air itu lebih menghilangkan daripada itu benda najis dan bekasnya najis. Jadi lebih mengutamakan artinya beristinja itu dengan air. Kenapa? Karena air itu kalaunya najisnya pasti hilang dan bekasnya pun hilang dengan sebab air tadi. Itu lebih utama menghilangkan air tadi. Seperti itu daripada najis tadi. Jadilah beristinja ulang-ulang lagi, diulang-ulang lah kata Bapak, diulang-ulang. Jadi beristinja itu pertama yang paling abdal adalah dengan air, dengan batu dulu dengan air. Tetapi kalau mengambil ringkas itu dengan air saja, karena lebih menghilangkan daripada benda najis dan bekasnya itu najis. Seperti itu. Wa yustaratul istinja'u bil hajari ala yajibal khariju an najsu. Al kharijun najsu ya dalam biasanya lah
wala yantakilu an mahali khurujihi wala yatra'u alaihi najsun akhar ajnabiyun fa ini tafasartun min zalika ta'ayyanal ma'u. Jadi syaratnya orang beristinja dengan batu itu ada 3 macam, atau yang mengganti daripada batu tadi itu ada 3 macam syaratnya. Jadi syarat orang beristinja dengan batu itu ada 3 macam. Yang pertama, najisnya kada kering. Jangan sampai kering. Najisnya jangan sampai kering. Jadi kalau kita habis beberak misalnya atau kami berjalan dulu mencari banyu sampai kering itu kada boleh lagi dengan batu. Itu tertentu sudah dengan air. Tertentu dengan air. Apabila orang itu berak biabi, misalnya di tengah apa pokoknya hendak beristinja, mau beristinja dengan batu, syarat yang pertama alla yajiban najisu. Al-kharijun najsu, bahwasanya tidak kering itu najis. Itu satu. Boleh itu beristinja dengan batu. Yang kedua, ayyan takila an mahali khurujihi, yalah. Nah, jasidin bahwasanya kada terpisah, kada terpercik. Jadi kalau orang beira itu maaflah, kalau orang itu beira biabi itu bucor, itu kada boleh beristinja dengan batu. Pokoknya tidak boleh terpindah dari tempatnya. Nah, ini anus, maaflah. Anus kita nih, anus. Ini kada boleh karena pipi buritnya nih. Pas di situ aja keluarnya. Pas di situ aja keluarnya. Kalau dia lebih daripada keluar itu tertentu udah dengan air. Kada boleh lagi beristinja dengan batu. Jadi kalau orang itu misalnya berak, bocor misalnya, itulah mencret bahasa kita, itu tertentu dengan air sudah. Tidak boleh lagi dengan batu. Nah, apalagi sampai misalnya ke pipi-pipi buritnya. Nah, itu tidak boleh lagi beristinja dengan batu. Yang ketiga syaratnya ala yaji'an najsun anabiyun, ala yajisan najsun akhar. Di sini apa kalimatnya lah? Najsun akhar aznabiyun. Nah, bahwasanya tidak mendatang najis yang lain. Arti najis yang lain itu bisa jadi kita di dalam WC itu kan habis kita mengeluarkan itu BAB kita tuh yang di bawah ini mercik ke atas. Nah itu jasidin tidak boleh lagi dengan batu. Harus tuh tertentu sudah. Bila syarat ini mantapa syartu, jasidin, bila tertolak ini syarat ta'ayyanal ma'u maka tertentulah oleh air. Nah jadi ulun jelaskan dari awal lagi supaya paham bujur-bujur. Beristinja itu pertama hukumnya wajib bagi kita. Yang keluar dari depan ataupun keluar dari belakang. Beristinja itu boleh dengan air, boleh dengan batu. Satu, boleh dengan air, boleh dengan batu, boleh dengan sesuatu yang menempati tempat batu. Apa itu menempati tempat batu? 3. Karas, kasat, tohir, suci. Menempati batu. Ini boleh beristinja dengan 3 macam ini. Air, batu, atau sama dengan batu. Daripada karasnya, kasatnya, sucinya. Nah, kada boleh pulang yang menempati batu ini atau batu yang menempati batu ini artinya pengganti batu ini, nah tidak boleh dari makanan, dari benda yang dihormati ataupun dari hewan, kada boleh. Kepala iwak, karas, jadi akan itu basuh beistinja kada boleh karena itu makanan. Ataupun roti yang keras jadikan sebagai beistinja kada boleh. Mengganti batu sama karasnya, sama kesatnya, tapi makanan tidak boleh. Atau daripada muhtaramin, benda yang dihormati, bekas mashab, bekas Quran, bekas tempat-tempat apa namanya khutbah misalnya, tidak boleh. Bekas masjid, tidak boleh. Itulah itu banyak benda yang dihormati. Lalu bagaimana yang abdal orang beristinja itu? Yang abdal pertama yaitu dengan batu, habis itu dengan air. Itu paling abdal. Beristinja dulu dengan batu, habis itu dengan air. Lalu bagaimana beristinja dengan batu? 1 batu 3 kali disapu. Nah, 3 kali disapu dengan batu tadi. Atau 3 biji batu, 3 biji dibuang 1, dibuang 1. Caranya tadi diputar. Putar di sini, tarik. Putar, tarik, buang. Seperti itu. Nah, itu jangan sampai basah yang tempat batu ini basah. Nah, itu 1. Nah, itulah itu 1 biji batu boleh, 3 biji batu boleh. Apabila dengan 3 kali menyapu itu tidak bersih, tambah 1, 4, sunat 5. 3 biji batu tidak bersih, sunat tambah 4, sunat 5. 5 tidak bersih, tambah 1, sunat 7. Seperti itu terus sampai bersih. Itu beristinjanya dengan batu tadi. Beristinjanya dengan batu atau yang menempati tempat batu tadi. Habis itu beristinja itu kalau mengambil ringkas.
antara batu dengan air, maka ambillah air. Karena air itu jersidin, itu lebih memberi bekas pada menghilangkan itu najis dan bekasnya itu najis. Jadi najisnya hilang, bekasnya pun hilang kalau dengan air. Kalau mau mengambil ringkasnya. Habis itu beristinja dengan batu atau menempati tempatnya batu tadi, atau yang sejenis batu, itu ada 3 syaratnya. Boleh beristinja dengan batu tadi, itu ada 3 syaratnya. Sing nomor siji, nomor 1, ujar sidin ala yajiban najisu, bahwasanya najis itu tidak boleh kering. Najisnya kada boleh kering. Kalau dia kering kada boleh lagi dengan batu, itu sudah tertentu dengan air. Yang kedua, bahwasanya ala yantakila anil mahalil khuruj, bahwasanya kada terpindah, kada tergisir daripada tempat dia itu keluar itu najis. Artinya kalau orang beraknya itu bucur, itu tidak boleh lagi dengan batu, harus dengan air. Yang ketiga, tidak mendatang najis yang lain. Jadi sidin, itu yang ketiga, yaitu tidak mendatang wala yatra'u alaihi najsun akhar ajnabiyun, bahwasanya tidak ada najis yang lain yang datang. Artinya kepercikan dari bawah, itu ataupun dikamihi orang. Karena najis yang lain, maka tidak boleh lagi tertentu dengan batu. Jadi beristinja dengan batu itu ada syaratnya. Yang pertama, tidak kering itu najis. Yang kedua, bahwasanya tidak terpindah itu najis. Yang ketiga, itu syaratnya adalah tidak mendatang najis yang lain. Artinya kada ada najis lain selain daripada itu. Itulah syarat beristinja dengan batu. Adapun syarat beristinja selain daripada batu atau pengganti batu, itu ada 3 syaratnya. Pertama karas, yang kedua suci, yang ketiga kasat. Itu syaratnya pengganti beristinja dengan batu. Wallahu a'lam. Wasartul istinja'i bil hajari ala yajibal kharijun nasu. Sudah, Allah jazakallah. Ini wa yajtani ibu wujuban qadiyal hajat istiqbalal qiblatil an wa hiyal ka'batu wa istidbaruha fis sakhra'i illam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun aw kana lam yablugh sulusa jira'in aw balagahuma wa ba'uda anhu aksara min salasa ti ajruin bi jira'il adami kama qala ba'duhum. Jarsidin, wajib juga bagi orang yang beristinja itu hukumnya wajib jarsidin. Bagi orang yang membuang hajat itu wajib menghindari atau menghindari berjauh daripada menghadap kiblat, karena kita itu berhadap kiblat itu hukumnya adalah haram. Beristinja itu kami beira menghadap kiblat hukumnya haram, atau membelakangi kiblat yang sekarang ini hukumnya haram. Hukumnya haram itu kalau di tanah lapang, di lapangan kami arah kiblat, haram hukumnya. Haram hukumnya. Atau membelakangi kiblat, maka juga hukumnya haram ya Residen. Kalau nya kada haram kayak apa? Itu di tangan lapang ya Residen. Illam yakun bainahu wa bainul kiblati satirun. Jikalau tidak ada di antara dia dan di antara kiblat itu jaraknya adalah ada dindingnya. Jadi kalau ada dindingnya kada haram. Dindingnya. Nah, kalau ada dindingnya itu seapa tingginya? Yaitu 2,5 sulus sejirain, yaitu 2/3 zira. Nah, 2/3. Jadi 2/3 itu 60 tambah 60 berarti 120. 120 tambah 20 kurang lebih itu 140 semitir setengah. Jadi kalau kita tuh antara kita kami dengan kiblat itu tidak ada dinding atau menghadap kiblat, maka hukumnya haram. Atau membelakangi kiblat, hukumnya haram. Tetapi kalau dia ada dinding sekitar semitir setengah di hadapan kita, menghadap kiblat kada apa-apa. Contoh kita di dalam WC. Dalam WC itu ada apa-apa kita. Karena ada dinding di antara kita itu, itu lebih daripada 1,5 meter. Makanya pion bisa lah melihat biasanya jamban-jamban kita di hulu sungai itu. Bila bercongkong, kelihatan kepalanya. Itu jamban yang sunnah berarti. Jamban yang sunnah
tingginya itu cuma 1,6 60 tambah 60 120 ya 150 meter 150 cm semeter setengah. Itu walaupun menghadap kiblat kada haram. Dengan syarat pulang jarak dia bakami dengan jaraknya dindingnya itu kada lebih daripada 1,5 meter. Jadi katakanlah jarak pendinding kita antara kita dengan kiblat itu nah tingginya itu 1,5 meter, anggaplah 1,5 meter sudah. Ada 140 kan 1,5 meter. Bila ada jarak kita itu kita tuh menghadap kiblat beristinja itu hukumnya haram dulu yang utama. Tetapi kalau ada dindingnya sekitar 1,5 meter tingginya maka kada haram hukumnya. Membelakangi kah, menghadap kiblat kah, terserah aja, asalkan di depan kita ini 1,5 meter dindingnya tingginya. Yang kedua, jarak antara kita dan dinding itu jangan lebih daripada 1,5 meter. Jadi kalau ada jaraknya misalnya tinggi dindingnya 1,5 meter, tetapi jarak kita antara dinding itu jauh daripada 1,5 meter, misalnya 2 meter, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Mengerti lapian sudah? Itu hukumnya tuh beristinja itulah. Jadi kita itu yang pertama jasidin haram menghadap kiblat itu. Kalau dalam kitab lain lah haram. Di sini ditulisakan wajibtanibu jasidin wujuban. Berarti haram hukumnya. Wajib jasidin berhindar istiqbalul kiblatil an wa istidbaruha dan membelakanginya illa kecuali jasidin satirun. Ada bainahu wa bainal ka'bati satirun. Ada dinding yang tingginya adalah sulusai jirain. 2/3 jira atau 1,5 meter. Dan jarak dia dengan itu dengan itu dinding tadi jangan lebih daripada 1,5 meter juga. Maka hukumnya itu kada jadi haram hukumnya. Seperti itu. Nah, itulah adab kita beristinja namanya. Nah, itulah wal bunyanu fi haji kasarati bisartil majkuri. Adapun bangunan-bangunan WC misalnya tempat-tempat yang bukan WC. Wal bunyanu fi haja bangunan itu jasidin kasahrai seperti apa itu lapangan bisartil majkuri dengan sebab yang disebutakan ilal bina'ul mu'adda kecuali kadail hajat kecuali bangunan yang memang spesialis untuk kadal hajat jasidin. Bala hurmata maka kada haramnya jasidin. Wa kharaja bi qaulinal an makana kiblatan awalan kabaitil maqdis fa istiqbalu wa istibaru makruhun. Jadi kalau kita menghadap itu kiblat kita yang dahulu yaitu Baitul Maqdis yaitu gajah misalnya lah di Baitul Maqdis maka itu hukumnya makruh saja hukumnya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tempat-tempat yang bukan khusus wisi maka itu hukumnya halnya disidin sama dengan tanah lapang dengan syarat yang tadi. Misalnya bangunan itu bukan bangunan khusus untuk wisi, maka bangunan yang bukan khusus untuk wisi itu harus disyaratkan juga seperti kita bekami di tanah lapang. Artinya harus ada dinding di antara kita dengan dinding itu adalah kada lebih daripada 1,5 meter dan dindingnya pun harus tingginya 1,5 meter. Adapun bangunan khusus wisi, nah itu ropopo. Tidak jadi masalah. Ini jadi masalah menghadap kiblat kah? Khusus bangunan WC tadi, walaupun jaraknya agak jauh, tetapi dia khusus bangunan untuk kita kencing, maka hukumnya tidak apa-apa aja sih dia. Jadi ada perbedaan. Kalau bangunan biasa itu harus ada satroh namanya, dinding antara kiblat dengan kita bekami kalau menghadap kiblat tadi yaitu kurang lebih 1,5 meter dan jarak kita juga tidak boleh jauh daripada itu dinding tadi tidak boleh lebih daripada 1,5 meter. Kalau lebih daripada itu lalu kita menghadap kiblat maka hukumnya haram. Adapun kalau parak tadi dengan dinding itu tidak haram hukumnya. Yang kedua bahwasanya kalau bangunan itu khusus wisi walaupun jaraknya jauh dindingnya ora apa-apa karena itu bangunan yang spesial untuk kita bekami. Daurul kalau di Mekah itu bacanya lah daurumiyah namanya. Untuk bekami bahasa kita itu. Berarti itu jadi beristinja itu pada hukum dasarnya pertama wajib. Yang kedua haram menghadap kiblat. Kalau tidak ada dinding, membelakanginya juga haram. Jadi harus ada dindingnya. Adalah kalau menghadap Baitul Maqdis maka hukumnya makruh hukumnya.
Nah, kiranya sampai di sini. Siapa yang bertanya dulu silahkan. Hingga ulun sambil menjawab sudah pertanyaan. Jadi kita pengajiannya sampai di sini. Hanya dulu kena ulun beri waktu dulu untuk pertanyaan. Hingga. Jadi insya Allah nanti kita sambung lagi kan. Hingga. Jadi kita setengah perjalanan kita ini adalah mengaji, setengah perjalanannya adalah tanya jawab. Terima kasih Maryam, terima kasih yang memberikan lencana. Hingga. Guru di padang gurun pasir tak ada air, bagaimana bersuci hadis besarnya? Batayamum. Jadi kalau nyoba di padang gurun nyaman lagi batayamum, banyak debunya, maka bertayamum. Nah, bertayamum. Adalah bertayamum. Guru, kalau ada orang mimpi masuk ke alam tenang. Lalu ada yang berkata dia diangkat jadi wali. Wallah alam lah. Enggak. Biasanya bisa asal ada murabi kita biasanya tuh kalau diangkat itu ada murabi kita lah di situ. Guru kita biasanya hadir. Kalau kita diangkat itulah enggak. Tapi itu biasanya belum lagi orang itu menjadi wali. Cuma tuh isyarat biasanya. Biasanya isyarat dulu yaitu orang itu dimimpikan dulu, tapi nanti kejadiannya lama. Nanti kalau dia punya guru dia tuh di bawah bimbingan guru, tapi terdahulu diisyaratkan termimpi dari jadi wali. Nanti karena di akhir daripada bimbingan guru tuh guru itu akan memberikan wilayah dengan dia. Itu membenarkan mimpi yang dahulu, mimpinya. Nah, itu biasanya seperti itu. Wallahu alam lah. Ini ulun mengisahkan aja. Enggak. Cuma kayak itu biasa kejadiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun kaladi guru itu licin. Nih kalau pina getal. Nah, syaratnya tadi karas, beistinja itu karas, suci dan kasat. Kada boleh licin. Paring karas tapi licin buluhnya kalau pina rabit. Assalamualaikum guru. Kalau ada orang, tadilah ulun sudah katakanlah. Guru salat imam sudah tahiyat awal, takbir dulu baru duduk. Iya, takbir dulu kita baru duduk. Takbir dulu kita baru duduk. Guru, kalau kejatuhan talak 3, kalau jatuh talak 3 yang nikah lagi laki kah bini? Salah satunya bini yang nikah, bukan laki. Lakinya kan anak bebulikan. Kalau dia kembali sama istrinya dinikahkan dulu sama orang. 5 syaratnya, orang itu boleh nikah lagi bebulikan dengan suaminya apabila talaknya talak 3. Pertama, menyelesaikan masa iddahnya. 2, dikawini oleh orang lain. 3, digauli oleh orang lain. Habis itu ditalak oleh orang lain. Habis itu dia itu menyelesaikan iddahnya. Yang ke-6 baru dia boleh kembali dengan suaminya. Kalau suaminya terserah aja, kawin gak tidak kawin gak terserahnya. Kalau dia mau kembali sama istrinya habis ditalak 3, dia harus menyelesaikan istrinya tuh 5 perkara ini. 5 perkara ini. Terima kasih yang memberi. Kayak apa guru, amun kita bebasuh lawan daun lalu kita bebasuh pulangkah lawan banyu? Kalau lawan daun kan syaratnya tadi jangan licin daun itu. Bilanya licin berarti kada masuk syarat pengganti batu. Boleh aja selain daripada batu, tetapi syaratnya diantaranya jangan licin. Jangan licin. Nah itulah. Bebasuh itu berarti kada sah maksudnya bebasuhnya. Umpat batakun guru bakantut baucap alhamdulillah kayak apa hukumnya? Kada apa-apa. Boleh aja karena itu nikmat juga. Makanya tadi istinja itu adalah artinya qat'u najautu syai'a ay qat'u syai'a minal adza. Artinya mengeluarkan salah satu daripada 2 jalan itu adalah jarisidin memutus daripada penyakit. Muntahan nih kantut bisa jadi penyakit. Jadi mengucap alhamdulillah ya kada apa-apa. Kada jadi masalah. Sambil menaikkan orang-orang lah yang ada mau naik. Mana tadi yang mau naik tadi? Nah, ada di sini. Silahkan typingnya di bawah sambil absen. Kalau beristinja dengan dedaunan jika di kebun batu tak ada, boleh atau gimana Ustadz? Syaratnya jangan licin. Syaratnya keras, kasat dan suci. Jangan basah. Kalau di dalam kitab lain jangan basah. Itu. Boleh aja dengan daun asalkan itu daunnya itu kering. Kasat jadinya dia. Nah itulah keras. Keras itu tidak mesti sama seperti batu, enggak. Nah, yang penting keras, bukan benda yang najis, itu sudah bukan barang yang dihormati, bukan makanan, itu boleh aja.
Daunnya kalau licin dah boleh. Nggih. Jadi harus kasat dia. Apa kabar guru sehat? Mawar merah. Ampun maaf guru, kawakah ulun batakun pulang masalah najis. Batakun aja. Al Akbar. Assalamualaikum. Anu kah lewat sini kah? Ya. Enggak, Ya. enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ada sedikit keluhan masalah habis bakami. Ya. Nah, kadang Bersil baul. bisa kada nggih. Ada tiis. Ya. Nggih. Ulun jelaskan Ada dulu lah. Artinya kada tiis kami itu intinya kan itu aja biar menghemat waktu kita. Enggak. Nah, jadi orang berselisih baul itu beristinjanya beda dengan orang yang dengan orang yang beristinja tetap aja sama beristinjanya, boleh dengan batu, boleh pun dengan air. Tetapi yang bermasalah itu adalah berwudunya kalau orang beristinja. Kalau orang selisih baul. Jadi berwudunya itu harus menunggu masuk waktu. Jadi kalau orang ajan baru dia memikirkan berwudu. Syaratnya orang berwudu tadi. Orang berwudu yang selisih baul, yang kada tiis bekami. Itu kalau mau salat, dia itu harus menunggu orang ajan baru dia berwudu. Dan dibersihkan dulu. Ini dibersihkan, habis dibersihkan dalam artian dibersihkan orang istihadah sama lah, inilah orang istihadah atau orang senantiasa berhadas. Ini misalnya pakai selang dia bekami, itu menunggu waktu masuk waktu baru boleh dia berwudu. Jadi setelah dia selesaikan bekami, lalu dia itu dibungkus, diletakkan kapas di depannya, letakkan kapas baru diisolasi, diletakkan isolasi di sini supaya menahan air kencingnya tadi itu. Habis diselesaikan isolasi ini harus rapat isolasi. Itu harus rapat supaya jangan meresap ke tapi nanti kalau dia bocor. Nah, itu harus rapat. Terserah pian pakai apa supaya jangan pakai plastik kah terserah, pokoknya isolasi kah, pakai lakban kah terserah. Habis itu pian baru boleh berwudu. Habis berwudu itu niatnya tidak boleh raf'al hadasi, tetapi listibahati salati. Artinya bagi membolehkan sembahyang. Sengaja aku berwudu bagi membolehkan sembahyang. Habis itu langsung aja sembahyang ikut orang. Nanti waktu sembahyang keluar batalkah? Tidak batal hukumnya. Tidak batal. Cuma kekuatan wudunya cuma untuk satu kali sembahyang fardu. Sembahyang sunatnya boleh beberapa kali. Sembahyang fardu kifayah boleh. Itu. Jadi waktu dia sholat keluar nanti menetes. Atau darah haid keluar lagi, darah istihadah keluar lagi, tidak apa-apa. Tidak hukumnya batal. Paham Ali Akbar? Insya Allah paham. Tapi ini masalahnya kada separah yang kayaknya ada kawan ulun juga yang kayak itu yang pakai bungkusan pakai plastik tuh ada juga kawan ulun. Cuman ada ulun nih kada separah kayak kawan ulun yang kayak pian jelaskan tadi tuh nah. Iya. Kadang bilanya ada batuk atau waktu kita berdiri habis sujud kadang ada merasa keluar. Nah itu biar sedikit sama aja tuh. Berarti pian baudunya caranya kalau kebanyakan daripada pian perilaku pian itu kebanyakannya bila berdungkung, bersujud itu keluar, berarti pian cara wudunya seperti apa tuh selisil baul itu berarti. Kalau kebiasaannya, kalau kebanyakannya, kalau jarang-jarang pian itu berarti wudunya seperti orang biasa aja. Misalnya karena ada asbab aja, misalnya karena batuk aja, atau karena misalnya karena kita sujud saja misalnya, itu kan artinya tidak dawam namanya. Maksudnya selisil baul ini adalah orang yang senantiasa dawam dalam keadaan hadas. Artinya kadang berdiri biasa aja bisa kaminya keluar banyak kaminya. Itu kan namanya itu. Kalau jarang itu pian harus berhati-hati, batal nanti sembahyang pian. Batal pian, terkecuali pian memakai darurat tadi, maka kada batal sembahyang pian. Memakai sistem seperti selisil baul. Pian anggap diri pian itu karena ihtiyat mengambil hukum yang lebih apiknya, maka pian ambil berwudunya seperti wudu orang selisil baul. Dalam artian bagi membolehkan sembahyang dan dibungkus saja, yang seperti itu. Menurut ulun seperti itu. Berarti kalau pas kita sembahyang merasa keluar berarti itu membatalkan sudahlah. Membatalkan kalau pian menganggap diri pian jarang-jarang karena ada asbab batuk saja misalnya. Makanya pian ulun suruh mengambil apik itu artinya lebih ihtiyat hukumnya mengambil pian itu walaupun tidak seperti selisil baul, cuma kejadiannya sama persis seperti selisil baul.
maka ambillah pian itu siapa tahu, ambillah hukum yang kayak salisil baul. Supaya waktu sampian ruku, waktu sujud keluar, pian tidak batal salat pian. Asalkan sudah dibungkus tadilah. Ini biar dibungkus lah, ini dibungkus. Tetapi bungkusan ini rasap ke tapih, tetap hukumnya batal sembahyang. Artinya keluar daripada bungkusan itu. Nah, karena tapih kita, maka tapih kita najis. Nah, najis itulah yang membatalkan sembahyang. Tetapi selama dia di dalam bungkusan itu tidak batal sembahyang kita. Nggih, paham. Hah? Wahyu pupuk. Wahyu idi. Oh iya kan? Insya Allah paham guru ya dah. Enggak, masalah. Makasih banyak, maaf nang lain lah, mahambat. Enggak, kada apa-apa, bagus pian itu. Kami di pinggir jalan, parit di samping mobil kayak apa guru? Hukumnya tergantung. Kalaunya di tanah karas nanti itu hukumnya makruh, hukumnya. Kalau di bawah pohon di pinggir jalan nang berbuah hukumnya haram. Kalau di dalam lubang-lubang hukumnya makruh, menghadap angin hukumnya makruh, macam-macam nanti hukumnya tuh menghadap bekaminya itulah 3 surya lah. Nanti kita sampai aja ke situ insya Allah. Sampai aja ke situ nanti insya Allah. Enggak. Nah sampai di sini gini dulu lah. Ada tamu ulun lah. Ulun lah pengajian juga biar. Enggak. Enggak. Lah minta maaf dulu nak kada terjawab. Karena kalau ulun lep hanya bertanya pulang pian. Enggak minta maaf minta rida dulu sebertaan. Ada tamu ulun. Enggak. Minta maaf minta rida. Insya Allah setiap jam 4 kita pengajian insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.